kami persilakan kepada Buya Alvis untuk menyampaikan materi selama 30 menit dan setelah itu ada sesi tanya jawab. Kami persilakan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, sebagaimana tadi dikatakan, kajian kita berjudul Menjadi Manusia yang Bersih. Saudara, mari kita jemput sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Artinya Islam itu bersih. Tidaklah seseorang masuk surga kecuali orang yang bersih. Saudara, hadis ini menjelaskan bahwa surga itu adalah tempat orang-orang yang bersih. Karena itu, saudara, mari kita bersihkan diri kita. Kita bersihkan hati kita, pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita. Innallaha nazif. Allah cinta kepada orang-orang yang bersih. Saudara yang berbahagia, penghuni surga itu adalah orang yang bersih. Bukan berarti dia tidak pernah melakukan hal yang kotor. Sebelumnya dahulu mungkin dia pernah melakukan hal-hal yang kotor. Tapi kemudian dia bersihkan. Di mana dibersihkannya? Di neraka. Seperti apa panasnya neraka itu? Saudara bisa dibayangkan sendiri. Sekiranya Anda terinjak bara neraka yang paling dingin, otak saudara akan mendidih. Saking panasnya. Nah, karena itu saudara, mari kita berusaha maksimal agar kita menjadi manusia yang bersih. Bersih di rumah, bersih di jalan, bersih di tempat pekerjaan. Dimanapun kita harus menjaga kebersihan. Bersihkan akidahmu dengan syahadat, bersihkan dirimu dengan salat, bersihkan hartamu dengan zakat, dan bersihkan pergaulanmu dengan maaf. Saudara, kalau kita datang dalam keadaan bersih, suka atau terpaksa, kita pun juga harus kembali dalam keadaan bersih. Kalau kita berasal dari surga, maka insya Allah bagi orang-orang yang bersih juga pasti akan kembali ke surga. Kakek dan nenek kita berasal dari surga. Kakek kita Adam diciptakan di surga. Nenek kita Hawa diciptakan di surga. Artinya kita berasal dari surga.
Dan kita juga harus kembali ke surga. Dan kita datang ke dunia ini dalam keadaan bersih. Kalau diibaratkan ibu-ibu menggunakan piring karena ada suatu hajatan misalnya, diambil piring dari lemari itu dalam keadaan bersih. Setelah dipakai piring itu, apakah langsung dimasukkan ke dalam lemari? Tidak, diperiksa dulu bersih apa tidak. Kalau tidak bersih, dibersihkan dulu. Begitu juga kita. Kalau nanti kita kembali ke surga, syaratnya itu bersih. Saudara yang berbahagia. Innallaha nazih. Allah cinta kepada orang-orang yang bersih. Di dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nizafatu minal iman." Kebersihan itu sebahagian dari iman. Saudara yang berbahagia, sekali lagi, Islam adalah agama yang bersih. Ketika pandemi COVID-19 menyerang Wuhan, Cina, lalu berapa lama kemudian orang-orang suku Han mereka berbondong-bondong masuk surga. Dan ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian berbondong-bondong masuk surga? Apa yang menarik tentang Islam itu menurut Anda? Bukankah Anda dulu tidak percaya kepada Tuhan? Bukankah Anda dahulu kemudian mereka menjawab, ketika COVID-19 menyerang, kami takut, kami cemas, kami harus mendapatkan perlindungan. Nah, pada saat itu kami merasa ternyata memang Tuhan itu ada. Nah, untuk mencari perlindungan itu kami harus juga menganut suatu agama. Dan di antara agama yang ada itu kami lihat Islamlah yang paling bersih. Oleh sebab itu suku Han ya berlomba-lomba, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan di antara agama yang ada yang paling bersih itu adalah Islam. Sementara salah satu ya agar kita tidak terkena oleh virus COVID-19 harus hidup dalam keadaan bersih. Sementara kami orang Han yang tidak percaya kepada Tuhan, hidup kami tidak punya tujuan. Hidup kami hanya bekerja. Pada saat tanggal merah, lalu kami berlibur. Hidup senang-senang. Memenuhi perut, yang di bawah perut. Semuanya serba bebas. Tapi datangnya COVID-19 ini memberikan suatu hidayah bagi kami. Ya. Dan di antara yang terkena waktu itu, meskipun orang Islam juga ada yang kena, tapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, mereka melihat bahwa bagaimana orang Islam hidup. Ya. Setiap hari dibersihkan tangannya, dibersihkan mulutnya, dibersihkan giginya, dibersihkan hidungnya, dibersihkan tangannya, mukanya, telinganya, kakinya. Masya Allah.
Paling tidak 5 kali sehari semalam mereka membersihkan anggota tubuh kita. Ya. Oleh sebab itu kami yakin bahwa Islam adalah agama yang bersih. Karena itu tanpa banyak komando, tanpa banyak ajakan, ya, semua secara spontan ya masuk Islam. Dan itu kami kira bukan hanya orang suku Wuhan saja, tetapi juga di berbagai negara juga terjadi demikian. Di Jerman yang barangkali dahulu azan saja dilarang di sana, sekarang justru berbondong-bondong. Ya. Secara massal mereka masuk Islam. Nah, saudara yang berbahagia, karena itu saudara, ya, mari kita ini sebagai umat Islam adalah sebagai contoh ya, bagi manusia. Ya, tunjukkan bahwa Islam itu bersih. Al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah. Saudara, bahkan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati ma amartukum bisiwaki ma'a kulli salati." Artinya, sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, kata Rasulullah, akan kuwajibkan sikat gigi setiap akan salat. Masya Allah. Begitu orang Islam adalah orang yang selalu bersih. Bersih hati kita, bersih pikiran kita, bersih perbuatan kita. Saudara yang berbahagia, sebagaimana tadi yang saya katakan, bersihkan akidahmu dengan syahadat, bersihkan dirimu dengan salat, bersihkan hartamu dengan zakat, dengan sedekah, bersihkan pergaulanmu dengan maaf, bersihkan akidah dengan syahadat. Saudara, mari kita jemput sejenak sejarah manusia bertuhan. Saudara, ketika para nabi dan para rasul itu sampai kemana dia diutus oleh Allah. Nabi dan para rasul itu menemui umatnya telah bertuhan. Semua. Mereka telah bertuhan. Tetapi saudara, yang dipertuhan oleh mereka pada saat itu adalah batu, kayu, manusia. Sampai hari ini batu itu tidak pernah dia tahu bahwa dia dipertuhan oleh manusia. Apakah itu yang namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan sebagainya. Mereka tidak pernah tahu bahwa dia dipertuhan oleh manusia. Sampai hari ini, kayu itu tidak pernah dia tahu bahwa dia dipertuhan oleh manusia. Dan sampai hari ini pula,
Nabi Isa itu tidak pernah dia meminta agar dia dipertuhan oleh manusia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Dan surat maaf. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi. Sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, saudara yang berbahagia. Oleh sebab itu, ini sebagai pelajaran bagi kita. Bahwa kita hadir di muka bumi ini. Bukan untuk main-main. Tapi untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Bukan berarti Allah butuh untuk diibadahi, tidak. Allah tidak butuh. Yang butuh itu adalah kita. Nah, tetapi manusia, mereka menurut mereka adalah beribadah. Tapi sesungguhnya dia melakukan sesuatu yang sebaliknya. Dan hal ini digambarkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Zalika qaluhum bi afwahihim. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzairu itu adalah putra Allah. Orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu anak Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Nah, saudara yang berbahagia, kita selaku umat Muhammad, Allah mengabarkan bagaimana umat-umat yang terdahulu mereka tetap masih menyembah benda-benda alam. Apakah itu manusia ataukah benda yang lain? Nah, saudara yang berbahagia, dalam membersihkan akidah, kita harus menegakkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maaf. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan, hai Muhammad, bahwa Tuhan itu esa. Dia tidak beranak. Tidak pula diperanakan. Tidak ada satupun yang kufu, yang semisal, yang setara dengan dia. Saudara, nyatakan ini dalam hidupmu.
nyatakan isyhadu bi anna muslimun, bahwa kamu adalah Islam. Islam mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Dia tidak punya anak dan tidak pula diperanak. Kalau ada yang mengatakan bahwa si anu itu putra Allah, anak Allah, silakan. Itu hak dia. Bagi kita, lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi saya mengimbau, mari kita jaga dengan sungguh-sungguh akidah kita, ya, agar tetap bersih. Yakni dengan syahadatain. Ya. Yang kedua, bersihkan dirimu dengan salat. As-salat, as-salat, as-salat. As-salat imaduddin, faman tarakaha faqad aqamadin. Wa man aqamaha haddamadin. Salat itu adalah tiang agama. Kalau kau teguh, kalau kau dirikan agamamu, kalau kau dirikan salatmu, agamamu akan teguh. Tapi kalau kau abaikan agamamu, akan runtuh. Saudara, sebelum meninggalkan, ada tangga-tangga kecil terlebih dahulu. Pelalaikan, kurang memperhatikan, menunda-nunda. Lama-lama dia akan meninggal. Saudara yang berbahagia. Karena itu, segera diri kau salat. Kalau kau sudah salat, salat itu mencegah dari yang keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau sudah mendirikan salat, merasa sudah salat, tapi kemungkaran masih tetap kau lakukan. Coba koreksi salat. Bagaimana? Jangan-jangan salatmu hanya sekedar gugur kewajiban. Saudara, orang yang salatnya hanya sekedar gugur kewajiban, dia tidak akan merasakan nikmatnya salat itu. Nikmat itu, salat itu adalah sesuatu nikmat yang luar biasa. Kita berdialog, kita bersoal jawab dengan Allah. Ketika kau membaca Al-Fatihah, Sab'ul Masani, 7 ayat yang luar biasa. 3 ayat pertama, ayat Allah, milik Allah. 3 ayat yang terakhir, milik manusia. Ayat tengah-tengah, ayat munajat. Separuh milik Allah, separuh milik manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Ini milik Allah. 3 yang pertama ini milik Allah. Begitu kau masuk kepada ayat yang keempat, itu ayat munajat. Separuh milik Allah, separuh milik manusia, milik kita. Iya, karena na'budu wa iya
kanasta'in. Padamu aku menyembah dan kepadamu aku meminta tolong. Artinya ada soal menyembah dan ada soal minta tolong. Nah, karena itu ayat ini ayat mengaji. Begitu kau mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah bertanya, hakku telah engkau berikan. Yang pengasih, yang penyayang hanya aku. Segala puji bagi hanya untuk aku. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, bukan milik manusia. Kita tidak berhak dipuji. Itu hak Allah. Semua puji. Puji lisan, puji tulisan, puji kiasan, puji perbuatan, semua milik Allah. Nah, saudara yang berbahagia. Sekarang Allah bertanya, karena 3 hakku telah kau berikan. Sekarang kau mau minta apa? Minta. Mau minta apa kau? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Yang saudara, jalan yang datang keselamatan kepada kami, ya Allah. Bukan jalan ke istana, bukan. Bukan jalan ke tempat menjadi penguasa yang hebat. Jalan yang mendatangkan keselamatan kepada aku. Dunia wal akhirah. Saudara yang berbahagia. Karena itu, saudara, mari tingkatkan kualitas salat kita. Ucapkanlah bacaan salat itu dengan benar, dengan kesungguhan, dengan kerinduan. Kita rindu berjumpa dengan Allah. Man ahabba lika Allah, ahabba lahu liqa'ahu. Wa man kariha lika Allah, kariha lahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang kembali kepada Allah, Allah akan senang menerimanya. Allah akan ridha menerimamu. Kembali kepada Allah, saudara, tidak hanya melalui mati. Tidak. Kalau kita selalu dengan cepat jalankan panggilan Allah, mendirikan salat, itu orang-orang yang kembali kepada Allah. Apalagi ketika terjadi satu benturan dalam hidupmu antara keingin diri untuk meraih harta yang banyak dengan cara yang cepat, dengan larangan Allah untuk melakukan sesuatu yang bukan hak, untuk merebut sesuatu yang bukan betul. Kalau kau berpihak kepada keinginan Allah, itulah orang yang kembali kepada Allah. Nah, saudara yang berbahagia, karena itu, saudara, marilah kita rindu
rindu untuk senantiasa berjumpa dengan Allah. Paling tidak di dalam salat, kita tuangkan kerinduan itu. Terutama pada saat kita bersujud. Walaupun kita hanya berbisik di atas tanah yang beralaskan sajadah. Hanya berbisik. Tapi penguasa langit mendengar. Saudara yang berbahagia. Siapapun kita, jadilah kita manusia yang bersih. Ya. Bersih, 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 dan bersih. Ya, itulah orang yang akan selamat. Saudara yang berbahagia, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Islam bukan melarang untuk meraih dunia. Tidak. Silakan. Kata Rasulullah, dunia ini indah. Dunia ini menyenangkan. Dan dunia ini, kata Rasulullah, untuk kita. Dunia untuk kita. Tapi ingat, saudara, bahwa kita bukan untuk dunia. Lalu kita untuk siapa? Kita untuk surga. Kita untuk surga. Kita datang dari surga. Kita berasal dari surga. Insya Allah dengan izinnya kita akan kembali ke surga. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Man istaqa ilal jannati syarra'a ilal khairati, wa man asfaqa minan nar laha 'anis syahawat." Artinya, barang siapa yang merindukan surga, maka ia akan segera melakukan kebaikan, 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 dan kebaikan. Walaupun yang dilakukannya sudah baik, tapi kita ingin yang lebih baik lagi. Kita ingin yang lebih baik, lebih baik. Saudara yang berbahagia, kita bukan untuk dunia, tapi dunia memang untuk kita. Karena itu dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah mengingatkan kita, "Tafarraqu min humumid dunya mastata'tum, wa innahu man kanat fid dunya akbar hamihi. As-sallahu ta'ala dhai'atahu wa ja'alahu fa'rahu baina ainihi. Wa man kanatil akhirati akbar hamihi. As-sallahu ta'ala dhai'atahu wa ja'alahu fa'rahu baina ainihi." Kata Rasulullah, kosongkan pikiranmu dari keruwetan-keruwetan dunia. Dunia ini makin kau pikirkan, makin ruwet dia. Berpikirlah sederhana. Jangan kau pikir orang yang paling kaya itu adalah orang yang bekerja berat. Tidak juga. Kalau itu yang menjadi seseorang itu menjadi kaya, barangkali para kuli itu yang lebih pantas untuk kaya. Saudara yang berbahagia, Allah yang menentukan. Jadi saudara, kata Rasulullah, kosongkan
pikiranmu dari keruwetan dunia. Bisa saja. Ya. Tetapi jangan sampai kau berlengah-lengah dalam hidup. Karena Islam sangat menghargai waktu. Al-waktu kasif. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau tidak kau gunakan untuk memotong, kamulah yang akan dipotong. Karena itu bekerja, dan bekerja. Ya. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas. Saudara yang berbahagia. Pada hadis yang tadi, ya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka dia akan pengen lagi, akhirnya gila. Ya. Dia pengen lagi, akhirnya gila. Gila takhta, gila wanita, gila harta, gila segala macam gila. Kita bukan untuk dunia. Dunia itu yang untuk kita. Kita tidak bisa memiliki dunia, tidak bisa memiliki harta, itu bukan milik kita. Walaupun kau dapatkan dengan cara yang halal. Harta itu adalah hak guna pakai. Hak guna pakai. Hartamu, hak guna. Istrimu, hak guna pakai. Anak-anakmu, apakah milikmu? Tidak. Itu yang diberi contohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim merindukan keturunan untuk melanjutkan apa perintah Allah. Menjelang umur 100 tahun. Allah kasih tanda bahwa Ibrahim akan memiliki anak. Begitunya anaknya lahir, Masya Allah, bahagianya Nabi Ibrahim. Tapi ketika anaknya sudah meningkat remaja, ya, anak kasih siberan tulang, tautan hati, pautan jiwa, tempat cinta kasih berlabuh. Ya, labuhkan cinta kepada orang semata wayang, Masya Allah, laki-laki pula. Tapi datang ujian dari Allah. Ujiannya tidak tanggung agar Ibrahim menyembelih putranya. Saudara, di sebuah tempat yang sepi, dia panggil Ismail. Duduk berdua. Lama saling diam. Kemudian ayah berkata, Ismail, tadi malam ayah bermimpi. Di dalam mimpi itu engkau kukorbankan. Bagaimana pendapat? Ismail berkata, ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah engkau akan menemukan aku dalam keadaan sabar. Saudara yang berbahagia. Setelah disepakati agar Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah Allah, ya, maka pedang telah diasah, tempat penyembelihan telah disediakan. Maka berangkatlah mereka ke tempat penyembelihan. Di tengah jalan dihadang oleh iblis. Hei Ibrahim, kata iblis, perintah Allah itu sangat kejam. Kata Ibrahim, tidak kejam. Kata iblis, hai Ibrahim, otak siapa yang mengatakan menyembelih anak sendiri tak kejam? Saudara, diambil batu kerikil oleh Ibrahim, lalu dilempar iblis itu. Dengan fokus. Lemparan pertamanya merubuhkan musuhnya yang terakhir.
Kemudian begitu sampai di tempat penyembelihan, Ismail telah dibaringkan, pedang telah diteteskan, diletakkan di lehernya. Saat itu dipanggil oleh Allah. Hei Ibrahim, qad saddaqta raya, innaka dzalika tadzil muhsinin. Wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ismail diganti dengan seekor kibas yang besar, sembelihan yang besar. Saudara yang berbahagia, Allah ingin menguji. Apakah Ibrahim merasa Ismail itu milik dia? Ternyata tidak. Ibrahim, ini Ismail adalah memang anakku, tapi dia bukan milikku. Milik Allah. Nah, begitu juga anak-anak kita, istri kita. Harta kita bukan hak kita, bukan hak milik kita. Dia adalah, kita adalah hak guna pakai terhadap karunia Allah itu. Kalau kau punya banyak harta, ya, kalau Allah memerintahkan untuk berbagi kepada mereka yang butuh. Apalagi sekarang ini dalam kondisi pandemi. Ya, berapa banyak orang yang kelaparan. Mereka hanya bisa menangis. Mau keluar mencari nafkah nggak bisa. Bisa nanti ujung-ujungnya mati. Tapi kalau di rumah juga bisa-bisa mati karena lapar. Saudara yang berbahagia. Tunjukkan inilah kesempatan yang paling baik bagi kita. Bagi saudara-saudara yang berlebih, tunjukkan bahwa mereka itu adalah saudara. Ya. Walaupun dia bukan seagama dengan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Saudara, pada ayat lain. Ya. Al-Islamu nazifun fatanazzafu. Maaf. Pada hadis lain, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah beriman seorang di antara kamu sebelum dia menunjukkan, sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Renungkan ayat ini. Tingkatkan kepedulian sosial kita. Apa yang kita punya itu bukan milik kita. Itu hak guna pakai dari Allah. Siapapun kamu. Apakah kamu seorang pejabat? Seorang penguasa? Apakah kekuasaanmu itu karena kamu hebat? Tidak. Bukan karena kamu hebat. Itu kekuasaan itu milik Allah. Allah ingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasya'a wa tunzi'u mulka mimman tasya'a wa tu'izu man tasya'a wa tuzilu man tasya'a biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakan hai Muhammad, wahai Tuhan, pemilik kekuasaan, Allah yang memiliki kekuasaan.
Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Dan kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Kau muliakan orang-orang yang kau kehendaki. Kau hinakan orang-orang yang kau kehendaki. Engkau maha kuasa atas segalanya. Saudara yang berbahagia. Wahai saudaraku, siapapun Anda, kita ini milik Allah. Ya, kita milik Allah. Man habbalillah wa abghadalillah wa mana'a lillah faqad istakbalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah. Itu pertanda imannya telah sempurna. Imannya telah. Karena itu saudara, saya mengimbau, cintai yang engkau cintai itu karena Allah. Cintai yang kau cintai itu karena Allah. Kenapa kamu cintai dia? Karena Allah mencintai orang-orang seperti itu. Orangnya kaya tetapi tidak sombong, dia peduli. Kalau dia membenci bukan karena manusia yang dibenci, tapi sikapnya seperti itu yang Allah tidak suka. Saudara yang berbahagia. Saya orang Minang. Ya. Saudara, ada pepatah Minang yang selalu saya ingat. Ketika saya akan merantau dahulu. Nah, jika kau nanti tersesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Ya. Artinya, saudara, nah, pangkal jalan itu mana? Pangkal jalan itu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pangkal jalan. Dari situlah kita berjalan kemana yang kita ingin. Kalau kita tersesat di ujung sana, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Saudara yang berbahagia. Alhamdulillah saya telah menyusun kitab yang berjudul Mausu'ah Al-Hadis wal Mujam Al-Quran Al-Mufahris. Ini kitabnya sebanyak 8 jilid, 9 jilid. Maaf. Ya. Jadi judulnya Mausu'ah Al-Hadis wal Mujam Al-Quran Al-Mufahris. Yang judul ini sebetulnya saya mintakan kepada saudara teman kita yang senantiasa sering tampil di media televisi. Ya. Nah, beliau bantu saya kalau ini karena oke, saya setuju. Nah, saudara, kalau saudara perlu apa, ya misalnya persoalan Anda dalam kehidupan, ya apa solusinya menurut Al-Quran, saudara. Karena kitab ini ya ada tafsir Al-Quran yang dilengkapi dengan indeks. Indeks itu per kata, ya bukan per tema, tapi per kata. Saudara mencari apa tentang cinta, buka indeks yang dengan huruf C, ketemu hadis-hadis, ayat-ayat tentang cinta. Nah, so cari cinta seperti apa? Lihat surat Al-Baqarah, surat sekian, ayat sekian. Dengan mudah saudara temukan. Begitu juga dengan hadis-hadis. Hadis itu ada 7 jilid. 1 sampai jilid 7 itu adalah hadis. Jilid yang ketujuhnya itu indeks hadis untuk mencari hadis. Sangat mudah, semudah mencari kata dalam kamus. Saudara yang berbahagia, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan saudara ya, dan ini hendaknya menjadi
mudah-mudahan menjadi warisan yang paling baik untuk anak. Amin, amin, amin ya Allah. Kira demikian. Ya, terima kasih. Saya Buya Muhammad Alfis Janiago. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bagi jamaah yang ingin bertanya barangkali bisa langsung saja. Baik, Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon informasi ini, Buya, tadi Ya. materi yang sangat luar biasa, menyentuh jiwa, menggetarkan hati. Selain dari itu, mohon maaf tadi ada buku yang ditampilkan. Tadi untuk mendapatkan buku itu, bagaimana caranya nih, Buya? Caranya begini, caranya itu kalau saya biasanya saya keliling dan itu untuk di ini tidak ada di apa namanya itu di toko itu tidak ada ya. Saya keliling sudah. Nah, kalau yang berminat nanti ada formnya dia isi formnya, tulis nama, nomor telepon, alamat. Setelah itu, nah mereka itu langsung dia bawa bukunya. Bayarnya tidak pada saat itu, nanti mungkin 2 minggu sesudah itu baru dia transfer gitu. Jadi tapi bukunya langsung dibawa ke rumah gitu oleh yang berminat. Nah nanti tinggal 2 minggu kemudian baru ditransfer. Dan demikian. Tapi kalau teman-teman misalnya kalau untuk di tabligh gitu ya, tabligh PP. Ini live versi ya. Ada khusus lah. Gitu. Ya. Saya kira gitu. Dia ada lewat PDM Majelis Tabligh masing-masing daerah. Ya. Untuk memesan ke sana untuk lebih memudahkan. Iya, sebetulnya ini gini. Kalau misalnya ada teman-teman di PDM mana, ya undang saya. Saya akan datang. Ya, nanti kalau sudah boleh, itu undang saya. Ya, dan itu saya nggak usah dipikirkan, tiket pesawat saya atau kereta saya, nggak usah dipikirkan itu. Itu saya yang tanggung. Ya, dan hotel saya nggak usah. Ya, nanti saya kasih kajian. Nah setelah itu saya sampaikan tentang buku. Untuk saya cara rinci nanti saya jelaskan. Biasanya peminatnya banyak, bahkan sangat banyak. Karena memang sangat penting. Ya. Ini sebuah warisan yang bukan paling berharga. Ya, apapun persoalan kita, jangan tanya ke siapa, tanya kepada Al-Quran, tanya kepada Sunnah, ya, kepada hadis. Ya, insya Allah. Gitu. Dengan mudah kita menemukannya. Oh ini. Ya. Nah dan itu Mas caranya ya. Dan terima kasih kalau diinformasikan bahwa nanti PDM atau PM ya, ada acara kajian lalu kapan mengundang saya, nggak usah sungkan, nggak usah apa gitu. Saya saya tidak usah di ini untuk tiket hotel, nggak usah, biar itu ini saya ya. Saya kira begitu. Dengan Mas siapa nih? Maaf. Ardias Bara, PDM Lu Timur Sulawesi Selatan, Bu ya. Oh, Masya Allah, dari Sulawesi Selatan. Iya, saya ke Sulawesi Selatan, kemana? Oh, ke itu saya ke Makassar ya, berapa kali saya ke Makassar. Dan ini maaf ya, mereka yang punya kitab ini, mereka terus, Masya Allah, sering ya rasa syukurnya tidak bisa habis. Saya punya buku kitab seperti ini. Ya, maaf kalau kita cari kemanapun barangkali belum ada ya. Alhamdulillah Kader Muhammadiyah yang menyusun ini ya, dan saya juga bersyukur. Oke, saya kira itu. Ya. Semoga sehat-sehat ini Bu ya. Amin. Sehat walafiat, bisa ya, menjelaskan isi buku ya. dan kita generasinya ini lebih memantapkan pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik. Dalam perserikatan. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.